Malam itu, gemerlap lampu kristal di langit-langit Grand Ballroom Hotel Bintang 5 seolah berlomba dengan kilau perhiasan yang dikenakan para tamu. Aroma parfum mahal berbaur dengan wangi aneka hidangan mewah yang tersaji di atas meja-meja berbalut kain sutra. Ini adalah malam perayaan ulang tahun ke-10 Mahakarya Propertindo, perusahaan yang lahir dari keringat, darah, dan air mata Larasati. Namun, di atas panggung yang megah, di bawah sorotan lampu yang paling terang, yang berdiri adalah Adipati, suaminya. Ia tampak gagah dalam setelan tuxedo rancangan desainer ternama, senyumnya menawan, dan suaranya terdengar berwibawa saat menggenggam mikrofon. Ia berbicara tentang visi, tentang pencapaian, tentang bagaimana ia membawa perusahaan dari nol hingga menjadi raksasa di industri properti. Larasati memperhatikannya dari meja utama, di antara para pejabat dan kolega bisnis penting. Segelas anggur merah tergenggam di tangannya yang lentik. Isinya nyaris tak tersentuh. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Senyum seorang istri yang bangga. Dan tentu saja, suara Adipati menggema, nadanya melembut. Semua ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan dari belahan jiwa saya, istri saya tercinta, Larasati. Semua mata sontak tertuju pada Larasati. Ia mengangguk anggun. Senyumnya sedikit ia lebarkan. Tepuk tangan riuh membahana. Adipati melanjutkan pidatonya, menyebut beberapa proyek besar yang berhasil mereka menangkan tahun ini. Larasati mendengarkan dengan saksama, dan dalam hati ia mengoreksi beberapa detail kecil yang salah disebutkan oleh Adipati. Ia ingat betul, proposal untuk proyek Menara Cendekia ia selesaikan sendirian selama 3 malam berturut-turut karena Adipati sedang kelelahan. Ia juga yang melakukan negosiasi alot dengan investor dari Jepang melalui panggilan video hingga subuh. Sementara Adipati mengatakan ada pertemuan golf penting yang tidak bisa ditinggalkan. Bagi dunia luar, Adipati adalah sang nahoda jenius. Larasati adalah permaisuri yang beruntung, yang hidupnya sempurna mendampingi sang raja. Tidak ada yang tahu bahwa sang permaisuri adalah arsitek sesungguhnya dari kerajaan itu. Ia yang merancang peta, ia yang menentukan arah angin, dan ia yang memastikan kapal itu tidak pernah karam. Ia memberikan panggung itu kepada Adipati karena ia mencintainya. Dulu, saat mereka memulai semuanya, Adipati adalah pria sederhana dengan semangat besar. Larasati melihat potensi itu dan memolesnya. Ia memberikan suaminya jabatan direktur utama, memberinya kehormatan, memberinya panggung untuk bersinar, sementara ia bekerja dalam sunyi di balik layar, sebagai pemilik saham mayoritas yang namanya jarang muncul di media. Rumah mereka adalah bukti nyata dari surga dunia yang Larasati bangun. Sebuah istana modern di kawasan paling elit ibu kota, dengan dinding kaca yang menyuguhkan pemandangan kota dari atas bukit. Kolam renang berkonsep tanpa batas seolah menyatu dengan cakrawala. Di dalam garasi yang luasnya bisa menampung 10 mobil, terparkir rapi koleksi kendaraan mewah. Ada sedan Eropa hitam mengilap yang biasa Adipati gunakan untuk ke kantor. Ada mobil sport Italia berwarna merah menyala yang menjadi mainan akhir pekannya. Dan ada beberapa mobil lain yang bahkan jarang mereka sentuh. Semua surat kepemilikan, baik rumah maupun mobil-mobil itu, tersimpan rapi di brankas atas nama Larasati. Adipati hanya pengguna. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, yang notabene adalah milik istrinya sendiri. Setelah acara selesai, di dalam mobil yang dikemudikan sopir pribadi, Adipati masih bersemangat menceritakan betapa kagumnya para tamu pada pidatonya. Larasati hanya menanggapi dengan gumaman singkat. Pikirannya mulai melayang pada kejanggalan-kejanggalan kecil yang selama beberapa bulan terakhir coba ia abaikan. Semua dimulai dari frekuensi lembur Adipati yang semakin tidak masuk akal. Rapat hingga larut malam, perjalanan bisnis mendadak di akhir pekan. Semua dengan alasan demi kemajuan perusahaan. Awalnya Larasati percaya, bahkan mendukungnya. Namun, nalurinya sebagai wanita mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Puncaknya adalah keberadaan ponsel kedua. Larasati pertama kali melihatnya sekitar 3 bulan lalu. Sebuah ponsel model terbaru yang tergeletak di meja samping tempat tidur saat Adipati sedang mandi. Ponsel itu tidak pernah ia lihat sebelumnya. Saat ia hendak mengambilnya, Adipati keluar dari kamar mandi dengan tergesa-gesa,
Handuk masih melilit di pinggangnya. Wajahnya tampak sedikit panik saat ia menyambar ponsel itu. "Ponsel baru?" tanya Larasati, mencoba terdengar sesantai mungkin. "Oh, ini inventaris kantor. Khusus untuk komunikasi dengan tim proyek inti, biar tidak tercampur dengan urusan lain dan lebih aman," jawab Adipati cepat, terlalu cepat. Ia kemudian memasukkan ponsel itu ke dalam laci dan menguncinya. Sejak saat itu, ponsel itu menjadi hantu di antara mereka. Larasati tidak pernah melihatnya lagi, tetapi ia tahu benda itu selalu ada. Kecurigaannya semakin dalam. Sebagai pemilik, ia memiliki akses penuh terhadap laporan keuangan perusahaan. Iseng, suatu malam saat ia tidak bisa tidur, ia membuka laptopnya dan memeriksa rincian pengeluaran kartu kredit perusahaan yang dipegang Adipati. Matanya menyipit saat menemukan sebuah transaksi di sebuah butik perhiasan mewah. Jumlahnya cukup fantastis. Ia mencoba mengingat. Ulang tahunnya masih lama. Ulang tahun pernikahan mereka baru saja lewat. Ia tidak pernah menerima hadiah perhiasan itu. Untuk siapa? Ia terus menggulir ke bawah. Ada serangkaian tagihan dari sebuah restoran Prancis yang sangat romantis. Tempat yang biasa dikunjungi pasangan kekasih. Tagihan itu selalu untuk 2 orang. Lalu, yang paling membuatnya terpukul, adalah tagihan berulang dari sebuah hotel butik di pusat kota. Transaksi itu selalu terjadi pada hari-hari di mana Adipati mengaku sedang rapat maraton hingga larut malam. Tertera di sana, pembayaran untuk kamar tipe, suite bulan madu. Jantung Larasati seolah berhenti berdetak. Udara di dalam ruang kerjanya yang luas terasa menipis. Surga yang ia bangun dengan susah payah ternyata memiliki pintu belakang, dan suaminya telah menggunakan pintu itu untuk memasukkan orang lain ke dalamnya. Rasa sakit yang tajam menghunjam dadanya, namun dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, kelam, dan penuh perhitungan. Ia bukan wanita lemah yang akan menangis meraung-raung. Ia adalah seorang pebisnis, seorang strategis. Dan ia baru saja menemukan pengkhianatan terbesar dalam investasinya. Malam itu, menatap laporan keuangan di layar laptopnya, Larasati tidak lagi melihatnya sebagai istri yang disakiti. Ia melihatnya sebagai seorang ratu yang kerajaannya disusupi pengkhianat. Dan seorang ratu tidak akan tinggal diam saat tahtanya terancam. Ia akan berperang. Beberapa hari setelah malam perayaan itu, Larasati menjalani hidupnya seolah tidak ada yang terjadi. Ia masih menyiapkan sarapan untuk Adipati, memasangkan dasinya, dan memberinya kecupan singkat di pipi sebelum suaminya berangkat kerja. Ia adalah aktris terbaik di panggung sandiwaranya sendiri. Di permukaan, ia adalah istri yang penuh kasih. Namun di dalam, mesin perangnya telah dinyalakan. Setiap senyumnya adalah strategi, setiap kata-katanya adalah manuver. Ia butuh bukti yang tak terbantahkan sebelum ia melancarkan serangan. Kesempatan itu datang tanpa ia duga. Sore itu, Adipati meneleponnya dari kantor. Larasati sedang berada di taman belakang, menikmati teh sambil membaca buku. "Sayang, sepertinya aku pulang agak malam lagi hari ini. Ada dokumen mendesak yang harus diperiksa ulang untuk tender besok," kata Adipati dari seberang telepon. Suaranya terdengar lelah. Dibuat-buat. "Baiklah. Mau aku siapkan makan malam atau kamu makan di luar?" tanya Larasati. Suaranya tenang dan penuh pengertian. "Aku makan di luar saja. Jangan menungguku." "Ya, aku cinta kamu." "Aku juga cinta kamu," balas Larasati, sebelum panggilan itu berakhir. Namun, panggilan itu tidak benar-benar berakhir. Mungkin Adipati salah menekan tombol. Mungkin ia terburu-buru memasukkan ponsel ke sakunya. Larasati hendak meletakkan ponselnya saat ia mendengar suara dari seberang. Bukan lagi suara Adipati yang dibuat lelah, melainkan suara yang ia kenal betul, kini bernada manja dan genit. "Sudah teleponnya, Mas? Lama sekali." Itu suara Fania, sekretaris Adipati. Seorang gadis muda yang Larasati rekrut sendiri 2 tahun lalu karena melihat CV-nya yang mengesankan. Kemudian terdengar suara Adipati, begitu berbeda dari yang ia dengar beberapa detik lalu. Suaranya ringan, penuh tawa. "Sudah, sayang.
Biasa. Laporan rutin. Kamu sudah pesan makan? Sudah dong. Aku pesan steak kesukaanmu. Oh iya, Mas. Kalung yang kemarin kita lihat di mall itu cantik sekali. Kapan kita beli? Rengek Vania. Jantung Larasati terasa seperti diremas. Jadi, perhiasan itu untuknya. Sabar ya, cantik. Nanti kalau proyek baru ini goal, apapun yang kamu mau, Mas belikan. Jangankan kalung, rumah pun Mas siapkan untukmu. Nanti juga semua ini jadi milik kita. Janji Adipati. Milik kita. Dua kata itu menghantam kesadaran Larasati seperti palu godam. Bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah konspirasi. Mereka berencana merebut apa yang menjadi miliknya. Tangan Larasati yang memegang ponsel bergetar hebat. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ia terus mendengarkan. Percakapan mereka beralih ke hal-hal yang lebih intim, rencana liburan rahasia mereka ke Bali minggu depan, keluhan Vania tentang apartemennya yang kurang besar, dan tawa mesra mereka yang terdengar seperti sayatan pisau di telinga Larasati. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, sambungan telepon itu benar-benar terputus. Larasati duduk membeku di kursinya. Teh di cangkirnya sudah dingin. Buku di pangkuannya terbuka di halaman yang sama. Rasa sakit itu begitu luar biasa, begitu nyata, hingga ia merasa sulit bernapas. Tapi air mata tidak kunjung turun. Amarah yang dingin dan membara justru mengambil alih. Pengkhianatan ini terlalu dalam, terlalu terencana untuk dimaafkan. Keesokan harinya, Larasati tidak lagi mengandalkan keberuntungan. Ia butuh profesional. Ia menghubungi Pak Suryo, pengacara keluarganya yang sudah ia anggap seperti paman sendiri. Bukan, ia tidak meneleponnya. Ia mengirim pesan melalui aplikasi yang terenkripsi, meminta pertemuan di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat kota, tempat yang tidak akan pernah dikunjungi oleh kalangan mereka. Siang itu, Larasati duduk di sudut kafe yang remang-remang, mengenakan kacamata hitam dan syal yang menutupi sebagian wajahnya. Pak Suryo datang tepat waktu. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Ada apa? Enduk? Tumben sekali minta bertemu seperti ini. Sapanya lembut. Larasati tidak berbasa-basi. Ia menceritakan semuanya. Tentang ponsel kedua, tentang tagihan kartu kredit, tentang percakapan telepon yang ia dengar. Ia berbicara dengan suara rendah dan stabil, tanpa getaran emosi. Ia lebih terdengar seperti seorang klien yang sedang memaparkan kasus bisnis daripada seorang istri yang hatinya hancur. Pak Suryo mendengarkan dengan saksama. Rahangnya mengeras karena marah. Anak itu tidak tahu diuntung, desisnya. Lalu, apa rencanamu sekarang? Saya tidak mau konfrontasi gegabah, Pak. Saya mau semua bukti. Bukti yang bisa saya gunakan untuk menarik kembali semua yang saya berikan padanya. Saya mau foto, video, bukti transaksi keuangan pribadinya. Dan yang paling penting, saya mau tahu status hukum hubungan mereka. Saya curiga ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Pak Suryo mengangguk paham. Saya kenal seseorang yang bisa melakukan pekerjaan ini. Sangat profesional dan sangat rahasia. Tapi ini akan memakan waktu dan biaya. Lakukan. Berapapun biayanya. Jawab Larasati tegas. Maka dimulailah permainan menunggu yang menyiksa. Selama 2 minggu berikutnya, Larasati hidup dalam 2 dunia. Di depan Adipati, ia adalah istri yang sama seperti biasanya. Ia bahkan membantunya mengepak koper untuk perjalanan bisnis ke Bali, sambil tersenyum dan mengingatkannya untuk tidak lupa oleh-oleh. Di belakangnya, setiap hari ia menerima laporan singkat dari sang detektif swasta. Laporan itu datang dalam bentuk pesan terenkripsi yang langsung ia hapus setelah dibaca. Subjek dan target check-in di villa pribadi di Seminyak. Subjek dan target makan malam romantis di tepi pantai. Subjek membelikan target sebuah tas tangan mewah. Larasati membaca setiap pesan itu dengan hati yang beku. Ia mengumpulkan setiap detail, setiap kepingan informasi, menyimpannya dalam brankas di benaknya. Ia menjalani hari-harinya seperti robot, pikirannya fokus pada satu tujuan, kehancuran Adipati.
Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Sebuah paket tebal tanpa nama pengirim diantarkan ke rumahnya saat Adipati sedang di kantor. Larasati membawanya ke ruang kerjanya dan mengunci pintu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka amplop coklat besar itu. Isinya adalah laporan lengkap hasil investigasi. Lembar pertama adalah setumpuk foto beresolusi tinggi. Di sana, tercetak jelas wajah Adipati dan Fania. Foto mereka bergandengan tangan di lobi hotel, berpelukan di tepi kolam renang villa, berciuman di bawah matahari terbenam. Setiap foto adalah tusukan belati. Larasati memaksakan diri untuk melihat semuanya, membiarkan rasa sakit itu membakar habis sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada. Di bawah tumpukan foto, ada salinan laporan bank. Aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Fania, dengan keterangan bonus kinerja yang jumlahnya tidak masuk akal. Ada juga bukti pembayaran sewa sebuah apartemen mewah di pusat kota, apartemen yang ternyata ditempati oleh Fania. Adipati telah membangun sebuah kehidupan paralel untuk selingkuhannya, menggunakan uang dan sumber daya milik Larasati. Dan kemudian, di bagian paling bawah, ada selembar kertas yang paling ia takuti sekaligus paling ia harapkan. Sebuah salinan dokumen yang dilegalisir. Kop suratnya berasal dari sebuah kantor urusan agama di daerah pinggiran. Mata Larasati terpaku pada dua nama yang tertulis di sana. Nama mempelai pria, Adipati Wiryawan. Nama mempelai wanita, Fania Anindira. Di bawahnya tertera tanggal pernikahan, 3 bulan yang lalu. Nikah siri. Jadi benar, ini bukan sekadar affair. Ini adalah pernikahan. Sebuah pengkhianatan di level tertinggi. Adipati telah menjadikannya istri kedua, secara diam-diam. Larasati bersandar di kursinya. Napasnya terasa sesak. Ruangan itu seakan berputar. Tapi ia tidak menangis. Rasa sakitnya sudah melewati batas air mata. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin, yang kemudian dengan cepat terisi oleh amarah yang membeku menjadi es. Ia menatap semua bukti yang tersebar di atas meja mahoninya. Foto-foto mesra, laporan keuangan, dan surat nikah siri itu. Ini adalah amunisinya. Ini adalah senjatanya. Permainan sandiwara telah berakhir. Babak perang akan segera dimulai. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, Larasati meraih ponselnya dan menekan nomor panggilan cepat. Pak Suryo, katanya saat panggilan itu tersambung. Suaranya terdengar tenang dan mematikan. Saya sudah dapatkan semuanya. Siapkan semua dokumen hukum yang kita perlukan. Kita akan mengambil kembali setiap sen yang pernah saya berikan. Semuanya. Keesokan paginya, udara di dalam ruang kerja Pak Suryo terasa berat dan tegang. Ruangan itu adalah benteng yang terbuat dari kayu jati gelap. Rak-rak buku yang menjulang tinggi berisi kitab-kitab hukum tebal, dan aroma kopi hitam yang pekat. Ini adalah tempat di mana strategi disusun dan perang dideklarasikan dalam sunyi. Larasati duduk di salah satu kursi kulit yang menghadap meja kerja Pak Suryo yang masif. Ia tidak mengenakan pakaian desainer atau perhiasan yang biasa ia pakai. Hari ini ia mengenakan blus sederhana berwarna kelabu dan celana panjang hitam. Ia tampak seperti seorang jenderal yang datang ke markas komando, siap untuk memetakan medan perang. Di atas meja di antara mereka, tergeletak amplop coklat yang isinya telah merenggut sisa-sisa hatinya. Pak Suryo, pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih di pelipis dan kacamata berbingkai tebal, baru saja selesai memeriksa isinya untuk yang kedua kali. Ia meletakkan lembar fotokopian surat nikah siri itu paling atas, seolah itu adalah mahkota dari segala pengkhianatan. Wajahnya yang biasanya tenang dan kebapakan kini mengeras, menampilkan ekspresi jijik yang tak terselubung. Saya tidak punya kata-kata, enduk, ucap Pak Suryo pelan, suaranya serak karena amarah. Selama 30 tahun saya berpraktik hukum, saya sudah melihat banyak hal. Tapi ini keterlaluan. Memanfaatkan kebaikan dan cintamu untuk membangun surga bagi perempuan lain. Dia bukan hanya tidak setia, dia adalah parasit. Larasati hanya mengangguk kecil. Ia sudah melewati fase air mata. Semalam, setelah menelepon Pak Suryo, ia mengunci diri di kamar tamu. Di sana,
Dalam senyap, ia membiarkan dirinya hancur. Ia menangis tanpa suara. Bahunya berguncang hebat, mengeluarkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah yang menyesakkan dadanya. Ia menangisi gadis naif yang pernah begitu mencintai Adipati hingga rela memberikan seluruh dunianya. Ia menangisi tahun-tahun yang ia habiskan untuk membangun seorang pria, yang ternyata di dalamnya kosong. Tapi saat fajar menyingsing, ia bangkit dari lantai, membasuh wajahnya, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang bengkak itu kini memancarkan kilau yang berbeda. Kilau baja. Air matanya telah menjadi tinta untuk menulis babak akhir dari cerita mereka. "Saya tidak datang ke sini untuk dikasihani, Pak," kata Larasati. Suaranya datar dan dingin. "Saya datang untuk mengambil kembali semuanya. Setiap senti tanah, setiap lembar saham, setiap rupiah yang ia nikmati. Saya mau dia kembali menjadi seperti saat pertama kali saya bertemu dengannya. Bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa." Pak Suryo menatapnya lekat, melihat keteguhan di mata wanita muda yang sudah ia anggap seperti putrinya sendiri itu. Ia mengangguk tegas. "Baik, mari kita periksa persenjataan kita." Ia bangkit dan berjalan menuju sebuah lemari besi besar di sudut ruangan. Setelah memutar beberapa kombinasi angka, pintu tebal itu terbuka. Ia mengeluarkan beberapa map tebal berwarna biru dan meletakkannya di atas meja. "Ini adalah fondasi hukum dari kerajaan bisnis Larasati. Pertama, dan yang paling penting," kata Pak Suryo sambil membuka map pertama. "Perjanjian pranikah." Ia menyodorkan dokumen itu kepada Larasati. Larasati menatapnya, dan sejenak ia terlempar ke masa lalu. 10 tahun yang lalu, di ruangan yang sama, ia dan Adipati duduk di sini. Adipati yang muda, yang masih penuh pesona sederhana, tertawa kecil saat Pak Suryo menjelaskan isi perjanjian itu. "Aku tidak butuh hartamu, sayang. Aku hanya butuh kamu," bisik Adipati saat itu, sambil menggenggam tangannya di bawah meja. Ia menandatangani dokumen itu tanpa membacanya dengan teliti, seolah itu hanya formalitas kecil yang menghalangi kebahagiaan mereka. Larasati, yang saat itu dibutakan oleh cinta, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Kini, kenangan itu terasa seperti racun. Bisikan manis itu ternyata adalah kedok dari sebuah rencana jangka panjang. "Perjanjian ini sangat jelas." Suara Pak Suryo membuyarkan lamunannya. "Semua harta bawaanmu, termasuk modal awal perusahaan, adalah milikmu sepenuhnya. Dan yang lebih penting, klausul nomor 7. Setiap aset yang diperoleh selama masa perkawinan yang sumber dananya berasal dari harta bawaanmu, secara hukum jatuh sebagai hak milikmu pribadi. Adipati tidak punya hak 1 sen pun atas itu semua. Rumah, mobil, portofolio investasi, semuanya dibeli menggunakan keuntungan dari perusahaan yang modal awalnya 100% darimu. Dia tidak bisa menggugat apa-apa." Larasati mengangguk. "Bagus. Kedua, struktur perusahaan," lanjut Pak Suryo, membuka map berikutnya yang berisi bagan rumit. "Adipati mungkin direktur utama di Mahakarya Propertindo, tapi perusahaan itu hanyalah anak perusahaan. Induknya adalah Larasati Group, sebuah perusahaan holding yang 100% sahamnya atas namamu. Adipati tidak punya selembar saham pun di sana. Posisinya, sederhananya, adalah seorang pegawai profesional. Pegawai yang bisa dipecat kapan saja oleh pemilik perusahaan." Setiap kalimat yang diucapkan Pak Suryo seolah menjadi lempengan baja yang melapisi hati Larasati. Keputusannya bertahun-tahun lalu, yang didasari oleh nasihat ayahnya untuk selalu melindungi miliknya sendiri, kini menjadi senjata terkuatnya. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya membedah setiap aset. Sertifikat rumah, buku pemilik kendaraan bermotor, surat kepemilikan galeri seni, semuanya terdaftar atas nama Larasati atau Larasati Group. Nama Adipati hanya tertera sebagai pengguna fasilitas, pemegang kartu kredit tambahan, tidak lebih. Ia adalah seorang raja yang ternyata hanya meminjam mahkota dan jubahnya. "Jadi, apa langkah pertama kita?" tanya Larasati. Pak Suryo menyandarkan punggungnya. "Kita tidak bisa menyerang dari semua sisi sekaligus. Itu akan membuatnya panik dan mungkin melakukan hal bodoh.
Kita harus melakukannya secara bertahap, terukur, dan menyakitkan. Kita akan melumpuhkannya pelan-pelan. Kita buat dia merasakan setiap kehilangan. Ia mengambil secari kertas kosong dan sebuah pena. Fase pertama, putuskan aliran darahnya. Keuangan. Besok pagi, saya akan mengirimkan surat resmi ke semua bank atas nama Larasati Group dan atas namamu pribadi. Kita bekukan semua kartu kredit tambahan atas namanya. Kita tutup aksesnya ke rekening perusahaan di luar gaji pokoknya. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya saat kartu andalannya ditolak. Larasati membayangkan ekspresi Adipati saat hal itu terjadi. Ada sedikit kepuasan dalam hatinya. Setuju. Fase kedua, cabut simbol statusnya. Lanjut Pak Suryo. Pria seperti Adipati hidup dari validasi eksternal. Mobil sportnya, jam tangannya, keanggotaan klub mewahnya. Kita tarik itu semua. Kita mulai dari yang paling terlihat. Mobil. Kita akan kirim tim untuk mengambil mobil itu. Bukan dengan cara preman, tapi dengan cara korporat yang dingin. Kita lakukan di tempat umum, saat dia sedang pamer. Fase ketiga, dan ini yang paling fatal baginya. Kudeta korporat. Kita cabut jabatannya. Sebagai pemegang saham mayoritas, kamu punya hak untuk menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa kapanpun. Kita akan gunakan bukti penyalahgunaan dana perusahaan ini sebagai landasan hukum untuk memberhentikannya secara tidak hormat. Biarkan dia diusir dari gedung yang ia pikir adalah kerajaannya. Dan fase terakhir, tanya Larasati, suaranya nyaris berbisik. Pak Suryo menatapnya dengan sorot mata yang lembut. Fase terakhir adalah yang paling berat untukmu. Enduk. Mengusirnya dari rumah dan dari hidupmu. Kita siapkan gugatan cerai dengan semua bukti ini. Dia tidak akan bisa menuntut apapun. Bahkan mungkin akan menghadapi tuntutan pidana penggelapan jika kita mau. Larasati terdiam sejenak. Rencana itu tersusun rapi di atas kertas. Dingin dan efisien. Tapi setiap fase adalah sayatan pada 10 tahun hidupnya. Lakukan semuanya, Pak. Ucapnya akhirnya. Jangan ada yang tersisa. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Pak Suryo menahannya. Kamu yakin, Enduk? Tidak ada jalan untuk kembali setelah langkah pertama kita ambil. Larasati menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di kejauhan. Salah satu gedung itu adalah Menara Mahakarya, puncak dari kerja kerasnya. Gedung yang diresmikan oleh Adipati dengan pidato yang memukau. Ia teringat saat-saat bahagia mereka, tawa mereka saat berlibur, pelukan hangat Adipati di pagi hari. Sekilas, ada keraguan. Tapi kemudian, bayangan wajah Fania yang tersenyum manja di samping suaminya dan lembaran surat nikah siri itu kembali muncul di benaknya. Pengkhianatan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Ia berbalik menatap Pak Suryo, keraguan di matanya telah sirna, digantikan oleh kobaran api yang dingin. Saya lebih yakin dari apapun dalam hidup saya, Pak. Saat ia melangkah keluar dari gedung firma hukum itu, matahari bersinar terik. Ia merasa lelah, tetapi juga ringan. Beban keraguan telah terangkat. Rencana itu kini ada di tangannya. Ia bukan lagi korban yang meratapi nasib. Ia adalah sang eksekutor yang sedang berjalan menuju medan pertempuran. 3 hari setelah pertemuan di kantor Pak Suryo, Adipati sedang berada di puncak dunianya. Ia dan Fania duduk di meja terbaik di sebuah restoran atap gedung yang sedang tren di kalangan jet set Jakarta. Dari tempat mereka duduk, pemandangan gedung-gedung ibu kota terhampar seperti permadani berkilauan di bawah matahari sore. Angin sepel-sepel meniup rambut panjang Fania yang tergerai indah. Ia tampak memuja Adipati. Matanya tidak pernah lepas dari pria yang duduk di hadapannya. Adipati sedang tertawa. Suaranya sedikit lebih keras dari yang diperlukan, memastikan meja-meja di sekitarnya tahu siapa dirinya. Ia baru saja berhasil memenangkan sebuah kontrak kecil, tetapi ia menceritakannya kepada Fania seolah-olah ia baru saja menaklukkan dunia. Baginya, momen seperti ini adalah segalanya. Dilihat, dikagumi, dan berada di pusat perhatian. Jadi aku bilang saja pada mereka, jika kalian mau yang terbaik, kalian harus berani bayar mahal.
katanya sombong, sambil mengangkat gelas sampanyenya. Dan tentu saja, mereka langsung setuju. Mereka tahu berurusan dengan siapa. Kamu hebat sekali, Mas, puji Fania. Suaranya mendayu. Aku beruntung sekali punya kamu. Pujian itu bagaikan bahan bakar bagi ego Adipati. Ia merasa seperti raja. Ia melirik ke arah lobi restoran di lantai bawah. Di sana, tepat di depan pintu utama, di tempat parkir valet yang paling strategis, mobil sport Italia merah miliknya terparkir. Catnya berkilauan di bawah sinar matahari, menarik perhatian setiap orang yang datang dan pergi. Mobil itu bukan sekadar alat transportasi. Itu adalah pernyataan. Itu adalah trofi. Itu adalah bukti nyata dari kesuksesan dan kekuasaannya. Sementara itu, beberapa kilometer dari sana, Larasati duduk dengan tenang di ruang kerjanya yang sejuk. Di hadapannya, layar monitor besar menampilkan beberapa jendela video. Salah satunya adalah rekaman langsung dari kamera keamanan sebuah toko di seberang restoran tempat Adipati berada. Gambarnya sedikit berbintik, tetapi mobil sport merah itu terlihat sangat jelas. Di tangannya, ia menggenggam ponsel. Di ujung lain panggilan, seorang pria dengan suara berat menunggu perintah. Semua tim sudah di posisi, Bu Larasati, lapor pria itu. Larasati menyesap teh melatinya. Ia melihat jam digital di sudut layarnya. Pukul 3 sore. Waktu yang sempurna. Saat restoran sedang ramai-ramainya. Lakukan sekarang. Perintahnya singkat. Suaranya tanpa emosi. Baik, Bu. Laksanakan. Beberapa menit kemudian, sebuah truk derek berjenis flatbed berwarna putih bersih memasuki area lobi hotel tempat restoran itu berada. Truk itu besar, modern, dan sama sekali tidak terlihat seperti truk derek biasa yang kumuh. Di pintunya, terdapat logo Larasati Group yang elegan. Dua orang pria berseragam rapi berwarna biru tua turun dari truk. Mereka tidak terlihat seperti preman, melainkan seperti teknisi profesional. Mereka berjalan mendekati pos valet. Keributan kecil pun terjadi. Petugas valet yang panik mencoba menghalangi, mengatakan bahwa mobil itu milik tamu penting. Manajer restoran yang mendengar keributan itu pun turun tangan. Pria berseragam yang menjadi pemimpin tim hanya dengan tenang menunjukkan sebuah map berisi dokumen. "Selamat sore, Pak," katanya dengan sopan namun tegas. "Kami dari tim manajemen aset Larasati Group. Sesuai surat perintah ini, kami ditugaskan untuk menarik kendaraan dengan nomor polisi ini untuk keperluan audit internal perusahaan. Ini surat perintah yang sudah ditandatangani oleh Dewan Komisaris." Manajer itu membaca surat berkop resmi itu. Matanya membelalak. Nama yang tertera sebagai pemilik sah adalah Larasati Group, dan perintah penarikan itu legal dan tidak bisa dibantah. Keributan itu mulai menarik perhatian. Beberapa tamu yang sedang menunggu mobil mereka mulai berbisik-bisik. Beberapa lainnya, yang lebih berani, mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam. Di lantai atas, Adipati mulai merasa terganggu dengan bisik-bisik dan tatapan beberapa tamu yang mengarah ke bawah. Seorang pelayan mendekati mejanya dengan wajah canggung. "Maaf, Pak Adipati, ada sedikit masalah dengan mobil Bapak di bawah." Adipati menghela napas kesal. "Masalah apa lagi? Bilang saja pada mereka untuk menanganinya. Mereka tidak tahu siapa saya. Sepertinya Bapak harus turun sendiri. Ada tim yang mau membawa mobil Bapak." Wajah Adipati mengeras karena marah. Merasa pertunjukannya diganggu, ia bangkit dari kursinya. "Tidak ada yang boleh menyentuh mobilku," geramnya. Fania ikut bangkit. Wajahnya terlihat bingung dan cemas. Dengan langkah angkuh, Adipati menuruni tangga menuju lobi, diikuti oleh Fania. Dan di sanalah ia melihatnya. Pemandangan yang membuatnya berhenti melangkah. Mobil kebanggaannya sedang dalam proses dinaikkan ke atas truk derek. Beberapa orang menonton. Kilatan lampu blitz dari kamera ponsel terlihat di sana-sini. Ini adalah mimpi buruk. Sebuah penghinaan publik. "Hentikan! Apa-apaan ini?" teriaknya. Wajahnya merah padam karena amarah dan malu. Ia menerobos kerumunan kecil itu.
Pemimpin tim mendekatinya dan menyodorkan salinan surat perintah yang sama. Sesuai instruksi, Pak. Audit aset perusahaan. Adipati merampas kertas itu. Matanya melotot membaca setiap kata. Larasati Group. Dewan Komisaris. Audit. Ini tidak masuk akal. Larasati tidak mungkin melakukan ini padanya tanpa memberitahunya. Ia menatap Fania, yang kini berdiri di belakangnya dengan wajah pucat, tampak sama bingungnya. Kekaguman di mata Fania beberapa menit yang lalu kini telah berganti dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang mirip keraguan. Adipati mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar karena marah dan segera menelepon Larasati. Ia berjalan menjauh dari kerumunan, mencoba mencari privasi di tengah kekacauan itu. Larasati, apa maksud semua ini? Kau menyuruh orang menarik mobilku di depan umum. Kau sengaja mau mempermalukanku. Semburnya begitu panggilan itu tersambung. Di seberang sana, hening sejenak. Lalu terdengar suara Larasati. Begitu tenang, begitu santai. Seolah ia baru saja dibangunkan dari tidur siangnya. Oh, Adipati. Ada apa? Ada apa katamu? Ada truk derek di depan restoranku. Mau mengambil mobilku. Mobilmu. Suara Larasati terdengar sedikit geli. Adipati, sadarlah. Itu mobil inventaris perusahaan. Dan kebetulan, sedang ada audit aset mendadak dari holding. Semua kendaraan fasilitas direksi sedang ditarik untuk pengecekan fisik dan valuasi ulang. Kenapa kamu sepanik itu? Audit. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Aku direkturnya. Justru karena kamu direkturnya, fasilitasmu yang pertama kali diperiksa. Ini perintah rahasia dari Dewan Komisaris. Aku pun baru tahu tadi pagi. Sangat mendadak. Sudah, ya, jangan berlebihan. Aku sedang sibuk. Nanti kalau auditnya sudah selesai, mobil itu akan dikembalikan kepadamu. Tentu saja jika kondisinya masih dianggap layak pakai oleh tim aset, kata Larasati. Kata-kata, jika masih dianggap layak pakai, terasa seperti tamparan. Sebuah hinaan yang sangat halus namun tajam. Tapi, aku, Adipati kehabisan kata-kata. Sudah, ya, kamu bisa pakai taksi online, kan? Jangan lupa pesankan untuk Fania juga. Kasihan dia pasti lelah berdiri di sana. Tambah Larasati, sebelum menutup telepon. Panggilan itu berakhir. Adipati berdiri mematung. Ponsel masih menempel di telinganya. Kalimat terakhir Larasati bergema di kepalanya. Pesankan untuk Fania juga. Dia tahu. Larasati tahu. Ini bukan audit. Ini adalah serangan. Serangan pertama. Ia berbalik dan melihat mobilnya sudah terpasang dengan aman di atas truk. Fania menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Campuran antara malu, kecewa, dan marah. Para penonton masih berbisik. Adipati Wiryawan, sang direktur utama yang flamboyan, baru saja dilucuti dari simbol kebesarannya. Tanpa mobil sportnya, ia merasa telanjang. Ia dan Fania terpaksa berjalan kaki meninggalkan lobi hotel yang mewah itu, mencari taksi di pinggir jalan yang ramai, di bawah tatapan mata orang-orang yang mencemooh. Di ruang kerjanya, Larasati menyaksikan truk derek itu perlahan meninggalkan area restoran melalui layar monitornya. Ia mematikan video feed itu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Ia mengangkat cangkir tehnya yang sudah dingin. Sebuah senyum kecil yang dingin tersungging di bibirnya. Fase 1 telah berhasil dieksekusi dengan sempurna. Pion musuh telah dibuat bingung dan terluka. Dan ia sudah menyiapkan serangan berikutnya. Penghinaan di restoran atap gedung itu hanyalah awal dari longsoran salju yang akan menimbun Adipati hidup-hidup. Perjalanan pulang mereka terasa lebih menyesakan daripada kemacetan Jakarta di jam sibuk. Mereka duduk di kursi belakang sebuah taksi tua yang berbau asap rokok. Sebuah ironi yang menyakitkan setelah bertahun-tahun hanya bepergian dengan mobil mewah beraroma kulit asli. Keheningan di antara mereka begitu tebal. Bisa diiris dengan pisau. Fania duduk merapat ke pintu, menjaga jarak sejauh mungkin dari Adipati, seolah pria di sebelahnya tiba-tiba terjangkit penyakit menular. Jadi ini rencanamu? Desis Fania akhirnya,
memecah keheningan. Matanya menatap lurus ke depan, menolak untuk melihat Adipati. Katanya kamu yang berkuasa. Katanya istrimu itu hanya pajangan. Ternyata mobil saja bisa diambil begitu saja di depan umum. Kamu kelihatan seperti badut, Mas. Kata badut itu menyengat ego Adipati. Jaga bicaramu, balasnya ketus. Ini hanya masalah internal perusahaan. Audit bodoh. Larasati tidak akan berani macam-macam. Besok semua akan kembali normal. Ia mencoba meyakinkan Fania, tetapi di saat yang sama ia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Bayangan wajah tenang Larasati di telepon, dan kalimat terakhirnya yang menyebut nama Fania, terus berputar di kepalanya. Ini bukan audit biasa. Ini adalah pesan. Keesokan harinya, untuk membuktikan bahwa ia masih memegang kendali dan untuk meredam kekecewaan Fania yang semakin kentara, Adipati memutuskan untuk melakukan terapi yang paling ia pahami, membelanjakan uang. Ia mengajak Fania ke mall paling mewah di ibu kota, tempat di mana harga satu tas tangan bisa setara dengan gaji manajer selama setahun. Ini adalah pertaruhan. Ia harus menunjukkan bahwa insiden mobil kemarin hanyalah sebuah anomali kecil, sebuah gangguan teknis dalam kerajaannya yang megah. Mereka memasuki sebuah butik desainer Eropa yang lantainya terbuat dari marmer Italia. Fania, yang awalnya masih cemberut, perlahan mulai luluh melihat deretan tas dan sepatu yang berkilauan di bawah sorotan lampu. Ia mulai menguji Adipati. Ia menunjuk sebuah tas tangan edisi terbatas yang harganya membuat orang biasa sesak napas. Aku suka yang itu, Mas, katanya, dengan nada manja yang kini terdengar lebih seperti sebuah tantangan. Adipati menelan ludah, tetapi senyum angkuh tetap terpasang di wajahnya. Ambil saja. Pilihkan juga sepatu yang cocok, katanya, melambaikan tangannya dengan gaya seorang sultan. Fania tersenyum puas. Ia mengambil tas itu, lalu memilih sepasang sepatu hak tinggi berwarna senada. Adipati merasa sedikit lega. Mungkin ini berhasil. Mungkin kekuatan uangnya masih bisa membeli kesetiaan dan kekaguman Fania. Mereka berjalan ke meja kasir yang terbuat dari kaca tebal. Pramuniaga yang terlatih dengan sigap membungkus barang-barang itu dalam kotak-kotak mewah. Total tagihannya disebutkan dengan suara pelan. Sebuah angka dengan banyak nol di belakangnya. Dengan penuh percaya diri, Adipati mengeluarkan kartu kredit utamanya dari dompet. Kartu hitam tanpa batas limit dari bank swasta paling premium. Fasilitas tertinggi dari perusahaan. Ia menyerahkannya kepada kasir. Sang kasir menggesek kartu itu di mesin. Hening sejenak. Lalu, mesin itu mengeluarkan bunyi penolakan yang lirih. Kasir itu tersenyum canggung. Mohon maaf, Pak. Sepertinya ada gangguan koneksi. Boleh saya coba sekali lagi? Adipati mulai merasa tidak nyaman. Coba saja. Mesin kalian mungkin sudah usang, katanya, mencoba menutupi kegugupannya dengan kesombongan. Kasir itu menggeseknya lagi. Hasilnya sama. Sebuah tulisan merah kecil muncul di layar mesin. Transaksi ditolak. Wajah sang kasir mulai pucat. Mohon maaf sekali, Pak. Kartunya ditolak oleh bank. Darah serasa surut dari wajah Adipati. Ia bisa merasakan tatapan para pegawai butik lainnya. Ia bisa merasakan senyum kemenangan di wajah Fania memudar, digantikan oleh ekspresi tidak percaya yang dengan cepat berubah menjadi amarah. Tidak mungkin, desis Adipati. Ia merebut kartu itu. Coba kartu ini. Ia mengeluarkan kartu kredit pribadinya yang lain, sebuah kartu platinum. Kartu ini pun sama saja. Fasilitas tambahan yang terhubung dengan rekening utama Larasati. Kasir itu mencobanya dengan ragu. Ditolak. Adipati mulai panik. Ia mengeluarkan semua kartu dari dompetnya. Satu persatu, semuanya ditolak. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Penghinaan ini 100 kali lebih buruk daripada insiden mobil kemarin. Ini adalah pelucutan senjata di jantung pertahanannya. Fania tidak tahan lagi. Tanpa sepatah kata pun, ia meletakkan tas belanjaan itu di atas meja kasir dengan kasar dan melangkah keluar dari butik, meninggalkan Adipati yang berdiri membeku di sana. Dengan pikiran kalut,
Adipati berlari menuju anjungan tunai mandiri yang terletak di pusat perbankan premium mall itu. Ia harus mendapatkan uang tunai. Ia harus memperbaiki ini. Ia memasukkan kartunya, mengetikkan PIN dengan jari-jari yang gemetar. Ia memilih menu penarikan tunai. Layar itu berkedip sejenak sebelum menampilkan sebuah pesan yang dingin dan kejam. Akses ditolak. Silakan hubungi bank Anda. Jantungnya serasa mencelos. Ia mencoba lagi. Kali ini ia mencoba memeriksa saldo. Pesan yang berbeda muncul. Saldo tidak dapat ditampilkan. Rekening Anda sedang dalam peninjauan. Selesai sudah. Ia benar-benar telah diputus. Bukan hanya kartu kreditnya, tetapi seluruh akses keuangannya telah dibekukan. Ia seperti seorang pilot yang tiba-tiba menyadari semua instrumen di kokpitnya mati total. Ia sedang terjun bebas dan tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Malam itu, ia pulang ke rumah seperti singa yang terluka. Amarah dan kepanikan bergejolak dalam dirinya. Ia mendapati Larasati sedang duduk santai di ruang keluarga, membaca sebuah novel tebal. Secangkir teh hangat mengepul di meja sampingnya. Pemandangan itu membuatnya semakin murka. "Larasati!" teriaknya. Suaranya menggema di ruangan yang luas itu. "Apalagi ini sekarang? Semua kartuku kau blokir. Aku tidak bisa mengambil uang sepeser pun. Apa maumu sebenarnya?" Larasati menurunkan bukunya perlahan. Ia menatap Adipati dengan ekspresi yang sulit diartikan. Campuran antara keterkejutan yang pura-pura dan kekecewaan yang tulus. "Diblokir? Aneh sekali," katanya dengan nada tenang. "Mungkin ada kesalahan sistem di pihak bank. Atau mungkin ada aktivitas mencurigakan di akunmu sehingga mereka membekukannya untuk keamanan. Kamu coba telepon banknya. Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu ini semua ulahmu. Kemarin mobil, hari ini uang. Kau ingin menghancurkanku, begitu?" Larasati menutup bukunya dan meletakkannya di meja. Senyum tipisnya telah hilang, digantikan oleh tatapan yang dingin dan tajam. "Menuduhku, Adipati? Setelah semua yang kuberikan padamu?" Ia berdiri, berjalan pelan mendekatinya. "Coba kita berpikir logis. Kamu pikir aku punya waktu dan tenaga untuk mengurusi hal-hal sepele seperti kartu kreditmu? Maaf, tapi duniaku tidak berputar di sekelilingmu." Ia berhenti tepat di depan Adipati. "Aku akan memberitahumu apa yang sedang aku sibukkan. Aku sedang sibuk mengawasi tim audit internal yang bekerja 24 jam sehari. Audit ini terpaksa aku perintahkan karena aku menemukan begitu banyak kejanggalan dalam laporan keuangan yang kamu setujui. Ada pengeluaran-pengeluaran fiktif, bonus-bonus ilegal, dan penggunaan dana perusahaan untuk hal-hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis." Setiap kata adalah sebuah pukulan telak. Larasati tidak menuduhnya berselingkuh. Ia menuduhnya sebagai seorang koruptor. "Jadi, jika akunmu dibekukan," lanjutnya, suaranya kini terdengar sedingin es. "Mungkin itu adalah prosedur standar dari bank yang bekerja sama dengan tim audit kita. Sebaiknya kamu tidak menyalahkanku. Sebaiknya kamu mulai mengingat-ingat kembali. Uang perusahaan sudah kamu pakai untuk apa saja. Karena sebentar lagi, kamu harus menjelaskannya. Bukan kepadaku, tapi kepada seluruh dewan komisaris." Adipati terdiam 1000 bahasa. Lidahnya keluh. Serangan ini begitu cerdas, begitu terukur. Larasati tidak menyerangnya sebagai istri yang cemburu. Ia menyerangnya sebagai pemilik perusahaan yang menemukan penyelewengan. Ia tidak punya celah untuk membela diri. Semua yang dikatakan Larasati adalah kebenaran yang dibungkus dalam bahasa korporat yang mematikan. Ia menatap wanita di hadapannya. Ini bukan Larasati yang ia kenal. Bukan wanita lembut yang selalu berada di belakangnya, mendukungnya tanpa syarat. Wanita ini adalah orang asing. Seorang ratu yang dingin dan penuh perhitungan, yang sedang dalam proses meruntuhkan tahta raja palsunya. Tanpa uang dan tanpa kekuasaan untuk membalas, Adipati merasa seperti seekor serangga di hadapan badai. Ia kalah telak. Ia berbalik dan berjalan gontai menuju kamarnya, merasakan pintu surga dunianya tertutup di belakang punggungnya. Minggu berikutnya adalah minggu terpanjang dalam hidup Adipati.
Ia hidup dalam limbo yang menyiksa. Secara teknis, ia masih direktur utama. Namun, kekuasaannya telah dilucuti hingga ke tulang. Ia datang ke kantor setiap hari, duduk di ruangannya yang luas dan mewah, tetapi ia merasa seperti seorang tahanan rumah. Aksesnya ke beberapa data strategis perusahaan tiba-tiba dibatasi dengan alasan pembaruan sistem keamanan. Beberapa manajer kunci yang biasanya selalu melapor kepadanya, kini seolah-olah menghindarinya. Rapat-rapat penting diadakan tanpa kehadirannya. Rumor mulai berembus kencang di seluruh penjuru kantor. Tentang audit besar-besaran. Tentang pembekuan anggaran direksi. Tentang direktur utama yang mobilnya ditarik oleh perusahaan. Adipati bisa merasakannya dari tatapan mata para karyawan saat ia berjalan di koridor. Dulu tatapan itu penuh kekaguman dan sedikit rasa takut. Kini, tatapan itu penuh dengan rasa ingin tahu dan cemoohan. Fania bahkan sudah terang-terangan menjauhinya. Ia lebih sering tidak ada di mejanya dengan alasan sakit atau ada urusan keluarga. Adipati tahu, kapalnya sedang karam, dan tikus-tikus mulai melompat pergi. Ia mencoba melawan. Ia menelepon beberapa anggota Dewan Komisaris yang ia anggap sebagai sekutunya. Orang-orang yang sering ia ajak bermain golf dan makan malam mewah. Namun, teleponnya tidak diangkat. Pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Dinding kekuasaan yang ia pikir telah ia bangun dengan kokoh di sekelilingnya, ternyata hanyalah fata morgana. Loyalitas mereka bukan kepadanya, tetapi kepada sumber uang dan kekuasaan yang sesungguhnya, Larasati. Pada hari Jumat pagi, sebuah email dengan penanda, sangat penting, masuk ke dalam komputernya. Email itu adalah undangan resmi untuk menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, yang akan diadakan pada hari Senin mendatang. Jantung Adipati berdebar kencang saat membacanya. Agenda rapat yang tertulis sangat singkat dan formal, evaluasi kinerja direksi dan peninjauan ulang anggaran strategis. Tapi Adipati tahu persis apa arti sebenarnya dari kalimat itu. Ini adalah pengadilan. Ini adalah hari eksekusinya. Hari Senin tiba dengan langit yang kelabu. Seolah alam pun tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Adipati mengenakan setelan termahalnya, berusaha mempertahankan sisa-sisa wibawanya yang terakhir. Saat ia melangkah masuk ke ruang rapat dewan di lantai paling atas, semua mata tertuju padanya. Suasananya dingin dan mencekam. Semua anggota Dewan Komisaris dan perwakilan pemegang saham minoritas sudah duduk di kursi mereka masing-masing. Pak Suryo, sang pengacara, duduk dengan tenang di salah satu sudut. Map-map tebal tersusun rapi di hadapannya. Dan di sana, di kursi utama di kepala meja, kursi yang selama ini selalu menjadi miliknya, duduklah Larasati. Ia tampak memesona sekaligus mengintimidasi. Ia mengenakan gaun bisnis berwarna merah marun yang tajam. Rambutnya disanggul rapi, riasannya sempurna. Ia tidak menatap Adipati saat suaminya itu masuk. Matanya fokus pada dokumen di hadapannya. Ia membiarkan Adipati berjalan menuju satu-satunya kursi kosong yang tersisa, yang letaknya jauh dari pusat kekuasaan. Seolah Adipati hanyalah seorang manajer tingkat menengah yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Tepat pukul 10 pagi, Larasati membuka rapat dengan suaranya yang jernih dan tegas. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Rapat umum pemegang saham luar biasa ini saya adakan berdasarkan temuan yang sangat mengkhawatirkan dari tim audit internal yang dibentuk oleh Larasati Group selaku pemegang saham mayoritas. Mulainya, sebuah layar proyektor besar di dinding menyala. Apa yang muncul bukanlah foto-foto perselingkuhan Adipati. Larasati terlalu cerdas untuk itu. Ia tahu, membawa masalah pribadi ke ranah profesional hanya akan membuatnya terlihat lemah. Apa yang ia tampilkan adalah sesuatu yang jauh lebih mematikan di ruang rapat itu. Angka dan data. Slide pertama menampilkan rincian tagihan kartu kredit perusahaan yang dipegang Adipati selama 6 bulan terakhir. Setiap transaksi yang tidak wajar dilingkari dengan warna merah menyala. Butik perhiasan, toko tas desainer, restoran-restoran romantis. Slide kedua adalah daftar pembayaran dari rekening perusahaan ke sebuah hotel butik.
Tanggal-tanggal pembayaran itu disandingkan dengan jadwal resmi Direktur Utama. Terlihat jelas, setiap kali Adipati dijadwalkan, rapat di luar kantor hingga larut malam, ada tagihan kamar suite yang dibayarkan oleh perusahaan. Slide ketiga adalah yang paling menghancurkan. Sebuah bagan alir dana yang menunjukkan beberapa kali transfer dalam jumlah besar ke rekening atas nama Fania Anindira, dengan jabatan tertulis jelas di bawahnya, Sekretaris Direksi. Keterangan transfer itu adalah bonus kinerja khusus. Larasati kemudian meminta perwakilan Departemen Sumber Daya Manusia yang juga hadir untuk mengonfirmasi bahwa bonus sebesar itu tidak pernah ada dalam sistem penggajian perusahaan dan tidak pernah disetujui oleh siapapun. Wajah Adipati pucat pasi. Ini adalah pembantaian yang dilakukan dengan presisi seorang ahli bedah. Larasati tidak memberinya celah sedikit pun. Total dana perusahaan yang berdasarkan temuan awal ini telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh Bapak Direktur Utama ditaksir mencapai angka 3,7 miliar rupiah. Kata Larasati, suaranya tetap tenang, tetapi setiap kata terdengar seperti vonis. Semua orang di ruangan itu menatap Adipati dengan pandangan menghakimi. Adipati mencoba membela diri. Itu semua tidak benar. Itu adalah biaya representasi. Untuk menjamu klien. Untuk menjaga hubungan baik. Kalian tidak mengerti bagaimana bisnis ini bekerja. Suaranya terdengar panik dan putus asa. Klien yang mana, Pak Adipati? Tanya Larasati dingin. Bisakah Bapak sebutkan nama klien yang Bapak jamu di butik perhiasan? Atau klien yang Bapak ajak menginap di kamar suite hotel? Tim audit kami tidak menemukan satupun laporan kunjungan klien yang sesuai dengan tanggal-tanggal tersebut. Adipati terbungkam. Ia mencari-cari dukungan di wajah para anggota dewan, tetapi yang ia temukan hanyalah tatapan kosong. Mereka sudah membuangnya. Larasati berdiri. Semua mata tertuju padanya. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan ini, katanya, suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu, maka saya, sebagai perwakilan sah dari Larasati Group, pemegang 95% saham Mahakarya Propertindo, dengan ini secara resmi mengajukan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan integritas Direktur Utama, dan mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Bapak Adipati Wiryawan dari jabatannya, efektif saat ini juga. Ia menatap satu persatu anggota dewan. Saya minta persetujuan dewan. Satu persatu, tanpa ragu, tangan-tangan itu terangkat. Setuju, setuju, setuju. Semuanya setuju. Palu tak terlihat telah diketuk. Nasibnya telah disegel. Pak Suryo kemudian bangkit dan berjalan menghampiri Adipati yang masih duduk terpaku di kursinya. Ia meletakkan sebuah surat di atas meja di depan Adipati. Surat pemecatan resmi. Larasati menatap lurus ke depan. Sama sekali tidak melirik ke arah Adipati. Rapat selesai, katanya tegas. Ia kemudian berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat itu, diikuti oleh beberapa anggota dewan yang lain, meninggalkan Adipati sendirian di tengah reruntuhan kerajaannya. Puncak kuasa yang selama ini ia puja, ternyata hanyalah sebuah panggung pementasan, dan sang sutradara baru saja memutuskan untuk mengakhiri pertunjukannya. Adipati tidak bergerak dari kursinya. Ruang rapat yang beberapa saat lalu terasa penuh dengan kekuasaan dan ketegangan, kini menjadi sunyi senyap. Kosong. Para anggota dewan telah pergi, meninggalkan aroma parfum mahal dan jejak pengkhianatan di udara. Larasati juga telah pergi. Langkah kakinya terdengar mantap dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Yang tersisa hanyalah Adipati, duduk seorang diri di meja panjang yang mengilap, dengan selembar surat pemecatan di hadapannya. Surat itu terasa lebih berat dari sebongkah batu nisan. Selama beberapa menit, ia hanya menatap kosong ke dinding di seberangnya. Otaknya menolak untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Ini pasti mimpi buruk. Sebentar lagi ia akan bangun di ranjangnya yang empuk, di samping Larasati. Dan semua ini hanyalah bayangan gelap yang akan sirna ditelan cahaya pagi. Tapi dinginnya ruangan berpendingin udara itu terasa begitu nyata. Dan kertas di hadapannya memiliki ketajaman yang menyakitkan. Perlahan, rasa tidak percaya itu terkikis, digantikan oleh gelombang amarah yang panas. Amarah kepada Larasati, wanita yang ia anggap lembut dan penurut,
yang ternyata adalah seekor ular berbisa yang menunggu saat yang tepat untuk mematuk. Amarah kepada para anggota dewan, para penjilat yang selama ini membungkuk di hadapannya, yang ternyata membuangnya begitu saja seperti sampah. Dan amarah pada dirinya sendiri, karena begitu bodoh, begitu sombong, hingga tidak melihat badai ini datang. Ia meremas surat pemecatan itu hingga menjadi bola kertas yang lusuh, lalu membantingnya ke meja. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa menerima ini begitu saja. Dengan sisa-sisa harga dirinya, ia bangkit berdiri dan berjalan keluar dari ruang rapat. Ia akan kembali ke ruangannya, ke singgasananya, dan membuktikan bahwa mereka tidak bisa menyingkirkannya semudah itu. Namun, saat ia melangkah di koridor eksekutif, ia langsung merasakan perubahan. Suasananya berbeda. Pintu-pintu ruangan manajer yang biasanya terbuka, kini tertutup rapat. Para sekretaris yang biasanya menyapanya dengan senyum manis, kini tiba-tiba menunduk, pura-pura sibuk dengan tumpukan kertas saat ia lewat. Ia menjadi hantu di kerajaannya sendiri. Langkahnya terhenti di depan pintu ruangannya. Pintu kayu jati berpelitur gelap yang di atasnya terpasang plakat kuningan mengilap bertuliskan, Adipati Wiryawan, Direktur Utama. Tapi di depan pintu itu, berdiri dua orang petugas keamanan berseragam lengkap. Wajah mereka kaku dan tanpa ekspresi. "Minggir. Aku mau masuk ruanganku," kata Adipati, mencoba membuat suaranya terdengar berwibawa seperti biasanya. Kepala petugas keamanan, seorang pria bertubuh tegap yang Adipati rekrut sendiri setahun lalu, maju selangkah. Sikapnya hormat, tetapi matanya dingin. "Mohon maaf, Pak Adipati," katanya, sengaja memberi penekanan pada kata "Pak", yang kini terdengar seperti panggilan formal untuk orang luar, bukan sebutan untuk atasan. Sesuai perintah dari direksi yang baru, Bapak sudah tidak lagi memiliki akses ke ruangan ini. Direksi baru. "Aku masih direktur utama di sini," raung Adipati. Suaranya mulai kehilangan kendali. "Status Bapak sudah diberhentikan. Efektif sejak rapat selesai tadi. Kami hanya menjalankan perintah. Pak, kami ditugaskan untuk membantu Bapak mengemasi barang-barang pribadi Anda dan mengantar Bapak hingga keluar dari gedung." Adipati menatap nanar melewati bahu petugas itu, ke dalam ruangannya. Apa yang ia lihat membuatnya semakin murka. Di dalam, beberapa orang office boy sedang sibuk. Mereka memasukkan barang-barang dari atas mejanya ke dalam box-box kardus berwarna coklat. Foto pernikahannya dengan Larasati, piala-piala penghargaan golf, koleksi pena mewahnya, semuanya dimasukkan begitu saja tanpa perasaan. Hidupnya sedang dibongkar dan dikemas seperti barang obralan. "Jangan sentuh barang-barangku. Keluar kalian semua dari ruanganku," teriaknya, mencoba menerobos masuk. Kedua petugas keamanan itu dengan sigap menahan tubuhnya. Tenaga mereka jauh lebih kuat. Adipati meronta, tetapi sia-sia. Ia, yang terbiasa memberi perintah, kini tidak berdaya secara fisik. Ia dipaksa untuk berdiri di ambang pintu, menjadi penonton dari pembongkaran sejarah kekuasaannya. Ia melihat salah seorang office boy mengambil foto pernikahannya dan meletakkannya dengan posisi terbalik di dalam kardus, seolah menutupi wajah bahagia mereka di masa lalu. Pemandangan itu terasa seperti sebuah tusukan. Tepat pada saat itu, pintu lift di ujung koridor terbuka. Dari dalamnya, muncul dua orang staf dari Departemen Sumber Daya Manusia, mengapit seorang wanita yang berjalan tertunduk. Wanita itu adalah Fania. Wajahnya sembab karena menangis, riasannya luntur, dan di tangannya ia menggenggam selembar surat yang serupa dengan yang Adipati terima. Surat pemecatan. Langkah mereka terhenti saat melihat Adipati yang sedang ditahan oleh petugas keamanan. Mata mereka bertemu di tengah koridor yang senyap itu. Tidak ada lagi cinta atau gairah di mata Fania. Yang ada hanyalah kebencian dan tuduhan. "Ini semua gara-gara kamu," desis Fania. Suaranya bergetar karena isak tangis dan amarah. "Kamu penipu. Kamu bilang kamu yang punya segalanya. Kamu bilang aku akan aman bersamamu. Lihat sekarang. Aku kehilangan pekerjaanku karena kamu." Adipati hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk membalas. Mereka berdua,
yang pernah menjadi sekutu dalam pengkhianatan, kini saling menyalahkan di tengah kehancuran mereka. Drama menyedihkan itu menjadi tontonan gratis bagi beberapa karyawan yang kebetulan lewat. Bawa dia pergi, kata kepala petugas keamanan kepada staf HR yang mengawal Fania. Fania diseret menuju lift barang, sementara Adipati masih tertahan di depan bekas ruangannya. Beberapa saat kemudian, seorang office boy keluar membawa satu boks kardus. Ini barang-barang Bapak yang paling pribadi. Sisanya akan kami kirimkan ke alamat Bapak nanti. Katanya datar. Bapak bisa ikut kami sekarang, kata kepala keamanan. Tidak ada lagi yang bisa Adipati lakukan. Dengan perasaan hampa, ia mengambil boks kardus itu. Isinya terasa berat, bukan karena bebannya, tetapi karena beban kenangan dan kegagalan. Ia kemudian digiring berjalan. Bukan menuju lift khusus direksi, melainkan melewati area kerja utama yang luas dan terbuka. Setelah diusir dari kantor, Adipati dan Fania berakhir di sebuah kedai kopi murah di seberang jalan. Tempat itu pengap, ramai, dan berisik. Sangat jauh dari kafe-kafe mewah tempat mereka biasa bertemu. Fania terus menangis, sementara Adipati hanya menatap kosong ke cangkir kopinya yang sudah dingin. Kehancuran mereka begitu cepat dan total, membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Lalu sekarang bagaimana? Isak Fania, memecah keheningan di antara mereka. Aku dipecat. Reputasiku hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi. Apartemen itu sebentar lagi pasti akan diambil juga. Adipati tersentak dari lamunannya. Dalam keputusasaannya, ia butuh seorang sekutu. Ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia menatap Fania, mencoba mengumpulkan sisa-sisa karismanya yang terakhir untuk memanipulasinya. Dengar, katanya, suaranya serak. Ini belum berakhir. Larasati boleh mengambil perusahaan, tapi dia tidak bisa mengambil rumah itu. Rumah itu kami beli setelah kami menikah. Secara hukum, itu adalah harta Gonogini. Setengahnya adalah milikku. Dia tidak bisa mengusirku dari rumahku sendiri. Ia sendiri tidak terlalu yakin dengan ucapannya. Ia samar-samar ingat pernah menandatangani perjanjian pranikah, tetapi ia menganggapnya tidak penting saat itu. Kini, ia berpegang pada harapan kecil itu seperti orang yang tenggelam berpegang pada sepotong kayu lapuk. Kita harus menghadapinya bersama. Lanjutnya, mencoba meraih tangan Fania. Kita datang ke sana sekarang. Tunjukkan padanya bahwa kita tidak takut. Kehadiranmu akan membuatnya marah, membuatnya melakukan kesalahan. Dia tidak bisa mengusir kita berdua. Fania menatapnya dengan ragu. Air matanya berhenti mengalir. Campuran antara rasa takut dan keserakahan muncul di matanya. Jika benar rumah itu sebagian milik Adipati, berarti masih ada harapan untuknya. Kamu yakin? Aku yakin, kata Adipati, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Mereka pun memberhentikan taksi dan menuju ke kawasan perumahan elit tempat Istana Larasati berdiri. Sepanjang perjalanan, Adipati menyusun strategi di kepalanya. Ia akan mendobrak masuk, ia akan berteriak, ia akan membuat keributan hingga Larasati menyerah dan memberinya apa yang ia mau. Ia masih belum sadar bahwa ia sedang bermain catur melawan seorang Grandmaster, sementara ia sendiri baru saja kehilangan semua bidaknya. Taksi berhenti di depan gerbang hitam yang menjulang tinggi. Pemandangan rumah megah di baliknya, yang dulu menjadi simbol kebanggaannya, kini terlihat mengintimidasi. Adipati menekan tombol remote di gantungan kuncinya. Tidak ada respons. Gerbang itu tetap tertutup rapat. Ia menekan klakson taksi, tetapi tetap tidak ada reaksi. Dengan kesal, ia turun dan berjalan ke interkom. Ia menekannya dengan kasar. Suara seorang pria yang tidak ia kenal terdengar. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya, Adipati. Buka gerbangnya. Bentaknya. Mohon maaf, Pak. Sesuai instruksi dari Ibu Larasati, kami tidak diizinkan untuk membukakan gerbang untuk Bapak. Aku ini pemilik rumah ini. Mohon maaf, Pak. Kami hanya menjalankan perintah. Sambungan interkom pun terputus. Amarah Adipati memuncak. Terpaksa,
Ia menyuruh taksi itu pergi dan berjalan kaki melalui pintu kecil di samping gerbang utama yang biasanya digunakan oleh para pekerja. Fania mengikutinya dengan ragu-ragu di belakang. Mereka berjalan di jalan masuk yang panjang dan melengkung, diapit oleh taman yang terawat sempurna. Semua ini terasa asing, seolah ia adalah seorang penyusup. Sesampainya di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati setinggi 3 meter, Adipati langsung mencoba memasukkan kuncinya. Kunci itu tidak mau masuk. Ia mencoba memindai sidik jarinya di panel di samping pintu. Sebuah lampu merah menyala disertai tulisan di layar kecil. Akses ditolak. Kunci dan sistem keamanan telah diganti. Larasati, buka pintunya. Teriak Adipati sambil menggedor-gedor pintu itu dengan kepalan tangannya. Aku tahu kau di dalam. Jangan jadi pengecut. Keluar. Ia terus berteriak dan menggedor. Suaranya menggema di halaman yang sunyi. Fania berdiri beberapa langkah di belakangnya, tampak ketakutan. Setelah beberapa saat, gedorannya berhenti. Pintu itu tidak didobrak, melainkan terbuka dengan perlahan dan tanpa suara. Di ambang pintu, berdirilah Larasati. Ia tidak terlihat marah atau panik. Ia mengenakan kaos rumah yang nyaman dan celana panjang longgar. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya bersih dari riasan. Ia tampak begitu tenang, begitu damai. Seolah keributan di luar tadi hanyalah suara angin lalu. Di belakangnya, berdiri 2 orang petugas keamanan baru berbadan tegap, mengawasi dengan waspada. Ada apa, Adipati? Kenapa berteriak-teriak seperti itu di depan rumah orang? Tanya Larasati. Suaranya lembut namun mengandung ironi yang tajam. Rumah orang katamu? Ini rumahku juga. Kau tidak bisa mengganti kunci dan melarangku masuk. Sergah Adipati. Larasati menatapnya. Lalu pandangannya beralih sekilas ke arah Fania yang mencoba bersembunyi di belakang Adipati. Ada sorot kasihan di mata Larasati, bukan kebencian. Rumah ini, katanya dengan sabar, seolah sedang menjelaskan kepada anak kecil. Dibeli dengan uang hasil penjualan perusahaan warisan ayahku, jauh sebelum aku menikah denganmu. Rumah ini, beserta semua isinya, tercatat dengan jelas sebagai harta bawaanku dalam perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani dengan sadar 10 tahun yang lalu. Jadi, tidak, Adipati, ini bukan rumahmu. Kamu hanyalah tamu yang selama ini kuizinkan tinggal. Saat itu hampir jam makan siang. Kantor sedang ramai-ramainya. Dan seketika, semua aktivitas berhenti. Ratusan pasang mata menatap ke arahnya. Suara ketikan keyboard berhenti. Dering telepon seolah lenyap. Obrolan di pantry mendadak senyap. Semua orang menyaksikan pemandangan itu. Sang mantan direktur utama, pria yang selama ini mereka takuti dan segani, berjalan dengan kepala tertunduk, memeluk sebuah boks kardus, diapit oleh 2 orang petugas keamanan. Keheningan itu 1000 kali lebih menyakitkan daripada caci maki. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang mengejek. Mereka hanya menonton. Menyaksikan kejatuhan seorang raja dari singgasananya. Adipati merasa setiap langkahnya seperti berjalan di atas bara api. Ia bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungnya. Akhirnya, mereka tiba di lobi utama. Pintu kaca otomatis yang megah itu bergeser terbuka, seolah mengusirnya keluar. Udara panas dan lembab Jakarta langsung menyergapnya. Kontras dengan udara dingin di dalam gedung. Petugas keamanan mengantarnya hanya sampai di ambang pintu. Selamat siang, Pak, kata kepala keamanan itu, sebagai ucapan perpisahan yang formal, sebelum ia berbalik dan kembali masuk ke dalam. Pintu kaca itu pun tertutup. Adipati berdiri sendirian di trotoar yang ramai. Di belakangnya, menjulang megah menara Mahakarya Propertindo, gedung yang menjadi simbol kekuasaannya, yang kini telah menjadi monumen kejatuhannya. Dengan boks kardus di pelukannya, tanpa mobil, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa harga diri, Adipati menatap lalu lintas yang padat dengan pandangan kosong. Ia benar-benar telah diusir. Ia bukan siapa-siapa lagi di sini. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati harapan Adipati. Perjanjian pranikah. Dokumen yang ia anggap remeh itu kini menjadi tembok benteng yang tidak bisa ia tembus. Fania, mendengar kata perjanjian pranikah,
maju selangkah. Tapi kan ada hukum harta gono gini, ucapnya dengan suara gemetar. Larasati akhirnya menatap Fania secara langsung. Harta gono gini hanya berlaku untuk aset yang diperoleh bersama selama pernikahan. Nona, aset ini sudah ada sebelum pernikahan. Mungkin sebaiknya kamu mencari pria kaya lain yang tidak menandatangani perjanjian pranikah, balas Larasati. Kata-katanya menusuk tetapi diucapkan dengan nada datar. Larasati kemudian melangkah menyingkir. Salah satu petugas keamanan maju ke depan, menyeret 2 buah koper besar berwarna hitam. Koper-koper mahal yang sering Adipati bawa saat perjalanan bisnis. Aku tidak sekejam itu, kata Larasati. Aku sudah menyuruh orang untuk mengemasi pakaian dan barang-barang pribadimu yang paling penting. Sisanya, yang kau beli dengan uangku, kuanggap sebagai donasi untuk amal. Anggap saja ini pesangon dariku. Ia menatap lurus ke mata Adipati. Tatapannya tidak lagi mengandung cinta, hanya ada kelegaan dan ketegasan. Kamu sudah memilih jalan hidupmu yang baru. Kamu sudah memilih pernikahanmu yang baru. Aku hanya membantumu agar kamu bisa segera memulai hidup barumu itu. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dulu, aku memang membangunmu dari nol, Adipati. Aku memungutmu saat kamu bukan siapa-siapa dan menjadikanmu seorang raja. Sekarang, aku mengambil kembali mahkota yang hanya kupinjamkan itu. Silakan, jika kamu memang sehebat yang kamu pikirkan. Bangunlah kembali duniamu sendiri, bersama wanita pilihanmu ini. Mulailah lagi dari nol. Adipati berdiri mematung. Hancur. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan. Ia telah kalah telak di semua lini. Secara hukum, finansial, profesional, dan kini, personal. Petugas keamanan meletakkan kedua koper itu di teras, beberapa meter dari kaki Adipati. Larasati memberinya satu tatapan terakhir. Sebuah tatapan yang menandakan akhir dari segalanya. Kemudian, dengan perlahan, ia menutup pintu kayu yang berat itu. Suara kunci digital yang berbunyi, klik. Saat pintu itu terkunci rapat terdengar begitu nyaring, menjadi titik akhir dari 10 tahun pernikahan mereka. Adipati dan Fania kini berdiri di halaman depan sebuah surga yang telah mengusir mereka. Dengan hanya 2 koper di sisi mereka dan masa depan yang gelap membentang di hadapan, kenyataan pahit dari kalimat, memulai lagi dari nol, menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Mereka telah kehilangan segalanya. Langit sore itu berwarna kelabu. Sama kelabunya dengan masa depan Adipati dan Fania. Setelah diusir dari gerbang surga, mereka berdiri di pinggir jalan yang asing dengan 2 koper besar sebagai satu-satunya harta mereka. Kemewahan yang selama ini membungkus hidup mereka telah terkoyak, menampakkan kenyataan yang dingin dan keras. Cinta yang mereka kira mereka miliki, yang tumbuh subur di restoran mewah dan butik desainer, kini layu seketika di bawah terik matahari dan debu jalanan. Malam pertama adalah neraka. Tidak ada hotel bintang 5 yang bisa mereka tuju. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompet Adipati, beberapa lembar ratusan ribu yang tidak cukup bahkan untuk menyewa hotel melati, ia terpaksa menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia menelepon seorang teman lama dari masa kuliah. Seseorang yang dulu sering ia pandang sebelah mata karena hidupnya yang pas-pasan. Dengan suara yang dibuat semenyedihkan mungkin, ia memohon untuk bisa menumpang semalam. Apartemen temannya berada di pinggiran kota. Sebuah unit 2 kamar sempit di gedung yang catnya sudah banyak terkelupas. Bau pengap dan masakan tetangga menyambut mereka. Kontrasnya dengan istana Larasati begitu menyakitkan hingga terasa seperti tamparan fisik. Malam itu, Adipati dan Fania tidur di sofa tua yang reot di ruang tamu, saling memunggungi, diselimuti oleh keheningan yang canggung dan kebencian yang mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya menjadi semakin buruk. Setelah diusir secara halus oleh temannya yang merasa tidak nyaman, mereka terpaksa mencari tempat tinggal sendiri. Uang hasil menjual salah satu jam tangan mewah milik Adipati, yang untungnya ada di dalam koper, hanya cukup untuk membayar uang sewa selama beberapa bulan untuk sebuah kamar kos sempit di daerah padat penduduk. Kamar itu berukuran 3 kali 4 meter, dengan sebuah kamar mandi kecil di dalamnya yang kerannya terus meneteskan air.
Dindingnya lembab dan ada beberapa bercak jamur di langit-langit. Jendelanya menghadap langsung ke tembok tetangga, membuat sinar matahari enggan masuk. Disinilah, di dalam kotak beton yang menyesakkan ini, cinta mereka diuji hingga ke batasnya, dan gagal total. Uang menjadi sumber pertengkaran mereka setiap hari. Vania, yang terbiasa dengan perawatan kulit mahal dan makanan enak, kini harus berdebat dengan Adipati hanya untuk membeli sebungkus mie instan atau sebungkus nasi warteg. Aku tidak bisa makan seperti ini terus, keluh Vania suatu malam, mendorong piring berisi nasi dan tempe orek menjauh. Dulu kamu berjanji akan membelikanku rumah, mobil, perhiasan. Sekarang lihat, kita makan lebih buruk dari pembantuku dulu. Lalu kamu mau aku bagaimana? Balas Adipati. Suaranya meninggi karena frustrasi. Aku sudah tidak punya apa-apa. Semua sudah diambil oleh wanita gila itu. Ini salahmu. Seharusnya kamu lebih pintar. Seharusnya kamu pastikan ada aset atas namamu. Kamu terlalu bodoh dan sombong. Setiap pertengkaran mengikis habis sisa-sisa ilusi yang mereka miliki. Vania tidak lagi melihat Adipati sebagai pangeran tampan yang berkuasa. Ia kini melihatnya sebagai seorang pecundang yang menyedihkan. Seorang pria yang kehebatannya ternyata hanya pinjaman. Sementara Adipati tidak lagi melihat Vania sebagai bidadari cantik yang memujanya. Ia melihatnya sebagai parasit manja yang hanya menginginkan hartanya, yang kini menjadi beban di tengah penderitaannya. Dalam keputusasaannya, Adipati mencoba mencari pekerjaan. Ia mengirimkan puluhan lamaran ke berbagai perusahaan. Ia berpikir, dengan pengalamannya sebagai direktur utama, akan mudah baginya untuk mendapatkan posisi tinggi di tempat lain. Ia salah besar. Berita pemecatannya yang tidak hormat dari Mahakarya Propertindo dengan tuduhan penggelapan dana telah menyebar seperti api di kalangan bisnis. Namanya telah masuk daftar hitam. Ia mendapatkan beberapa panggilan wawancara, tetapi semuanya berakhir dengan penghinaan. Ada yang terang-terangan menolaknya setelah mengetahui latar belakangnya. Ada pula yang dengan sinis menawarinya posisi sebagai staf penjualan tingkat rendah dengan gaji yang tidak akan cukup bahkan untuk membayar sewa kamar kos mereka. Setiap penolakan adalah paku yang ditancapkan pada egonya yang sudah hancur lebur. Ia pulang setiap sore dengan wajah kuyu dan bahu yang terkulai, membawa serta bau kekalahan. Kehancuran finansial dan profesional itu akhirnya meracuni hubungan mereka hingga ke akarnya. Puncaknya terjadi sekitar 2 bulan setelah mereka terusir. Sore itu, Adipati pulang setelah seharian berjalan kaki menawarkan produk asuransi dari pintu ke pintu, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan, dan tidak berhasil menjual satu polis pun. Ia mendapati Vania sudah mengepak tas kecilnya. "Kamu mau kemana?" tanya Adipati, suaranya lelah. "Pergi dari neraka ini," jawab Vania ketus. Matanya bengkak. Tetapi tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya kekerasan hati. "Aku sudah selesai, Adipati. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku di tempat kumuh ini bersama seorang pecundang. Aku akan mencari peruntunganku sendiri." "Kamu mau meninggalkanku begitu saja? Setelah semua yang terjadi?" Vania tertawa. Tawa yang terdengar serak dan penuh kepahitan. "Meninggalkan apa? Kamu tidak punya apa-apa untuk ditinggalkan. Kamu sendiri adalah kehampaan. Seharusnya dari dulu aku sadar. Kamu itu bukan apa-apa tanpa Larasati." Kata-kata itu, yang diucapkan oleh wanita yang rela ia korbankan segalanya untuknya, menjadi pukulan terakhir yang meremukkan sisa-sisa semangatnya. Vania tidak menunggu jawaban. Ia membuka pintu, melangkah keluar, dan membantingnya dengan keras. Suara bantingan pintu itu seolah menjadi penutup babak perselingkuhan mereka. Adipati tidak mengejarnya. Ia hanya terduduk lemas di tepi ranjangnya yang berderit. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di dalam ruangan sempit yang berbau seperti kegagalan. Ia telah kehilangan istrinya, perusahaannya, kekayaannya, rumahnya, dan kini, selingkuhannya. Semuanya lenyap. Di tengah keheningan yang memekakan telinga itu, untuk pertama kalinya, penyesalan yang sesungguhnya datang menghantamnya. Bukan penyesalan karena kehilangan uang atau jabatan.
melainkan penyesalan karena telah kehilangan Larasati. Tiba-tiba, ingatannya memutar kembali semua kebaikan Larasati. Kecerdasannya saat membahas strategi bisnis, kesabarannya saat menghadapi sifat arogannya, senyum tulusnya saat ia berhasil mencapai sesuatu, dukungannya yang tak pernah goyah. Ia sadar, Larasati adalah fondasi dari seluruh hidupnya. Dan ia, dengan kebodohannya sendiri, telah menghancurkan fondasi itu hingga berkeping-keping demi sebuah bangunan indah di atas pasir yang kini telah tersapu ombak. Ia tidak hanya kehilangan seorang istri dan sumber kekayaan. Ia telah menghancurkan arsitek yang telah merancang dan membangun seluruh dunianya. Menatap langit-langit yang berjamur, dengan suara tetesan air dari keran yang bocor sebagai satu-satunya musik pengiring, Adipati akhirnya menangis. Tangisan seorang pria yang telah kehilangan segalanya dan sadar bahwa semua itu adalah kesalahannya sendiri. 1 tahun telah berlalu. Angin perubahan telah menyapu bersih sisa-sisa badai yang pernah melanda kehidupan Larasati. Pagi itu, di ruang rapat Dewan Direksi Mahakarya Propertindo, suasana terasa berbeda. Ruangan yang dulu terasa kaku dan didominasi oleh energi maskulin yang berat, kini terasa lebih segar dan dinamis. Beberapa karya seni modern yang penuh warna menghiasi dinding, menggantikan lukisan-lukisan pemandangan kuno pilihan Adipati. Dan di kursi utama di kepala meja, duduklah Larasati. Ia tidak lagi duduk di balik layar. Ia telah mengambil alih kemudi kapalnya secara langsung. Mengenakan blazer berwarna biru langit yang membuatnya tampak profesional namun tetap feminin, ia memimpin rapat dengan kepercayaan diri yang tenang. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap kalimatnya padat, tajam, dan didukung oleh data yang akurat. Ia mendengarkan lebih banyak, memberikan kesempatan kepada para manajernya untuk bersinar, namun keputusan akhir tetap berada di tangannya dengan mantap. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tidak hanya selamat, tetapi justru melesat lebih tinggi. Proyek-proyek baru yang lebih inovatif dan ramah lingkungan berhasil dimenangkan. Laba perusahaan meningkat tajam. Para karyawan bekerja dengan semangat baru, karena mereka kini dipimpin oleh seorang visioner sejati, bukan seorang simbol kosong. Setelah rapat selesai dan semua orang telah meninggalkan ruangan, Larasati berjalan menuju jendela kaca besar di ruangannya. Dari lantai teratas Menara Mahakarya, ia menatap hamparan kota Jakarta di bawahnya. Kota yang dulu menjadi saksi bisu kehancuran hatinya, kini terasa seperti miliknya untuk ditaklukkan. Proses perceraiannya dengan Adipati berjalan cepat dan lancar. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat, Adipati tidak mendapatkan apa-apa selain kebebasannya. Larasati tidak menuntutnya secara pidana atas penggelapan dana. Baginya, melihat Adipati kehilangan segalanya sudah merupakan hukuman yang setimpal. Hidupnya kini jauh lebih tenang. Ia menemukan kembali ritme dirinya yang telah lama hilang. Waktu luangnya tidak lagi ia habiskan untuk menghadiri pesta-pesta sosialita yang melelahkan. Ia mulai melukis lagi, sebuah hobi yang ia tinggalkan sejak menikah karena Adipati menganggapnya tidak menghasilkan uang. Kanvas-kanvas besar kini memenuhi salah satu ruangan di rumahnya, diwarnai oleh sapuan kuasnya yang ekspresif. Ia juga mendedikasikan sebagian waktunya untuk sebuah yayasan yang ia dirikan, yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan modal awal bagi para pengusaha wanita muda. Ia ingin memastikan wanita-wanita lain yang memiliki mimpi besar tidak perlu bergantung atau mengorbankan diri mereka untuk seorang pria agar bisa bersinar. Suatu sore, saat sedang menikmati kopi di sebuah kafe dengan taman yang asri bersama beberapa teman lamanya, secara tidak sengaja matanya menangkap sosok yang familiar di seberang jalan. Seorang pria kurus dengan setelan jas yang sedikit kebesaran dan tampak kuyu, sedang mencoba menawarkan brosur asuransi kepada orang-orang yang lewat. Wajahnya tampak lebih tua, rambutnya sedikit menipis, dan semangat yang dulu membara di matanya telah padam, digantikan oleh tatapan lelah seorang pejuang yang telah kalah perang. Itu adalah Adipati. Adipati tidak melihatnya. Ia terlalu sibuk menghadapi penolakan demi penolakan dari orang-orang di jalanan. Hati Larasati tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada amarah, tidak pula ada rasa kemenangan. Yang ada hanyalah perasaan lega yang dalam. Pria itu kini hanyalah orang asing, bagian dari masa lalu yang telah ia tutup rapat-rapat.
Ia memalingkan wajahnya kembali ke teman-temannya, tersenyum, dan melanjutkan obrolannya. Tawa ringannya terdengar lepas dan bebas. Cerita ini tidak berakhir dengan Larasati menemukan seorang pria baru. Kisah ini berakhir dengan ia menemukan kembali dirinya sendiri. Dirinya yang utuh, kuat, dan merdeka. Pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya, ia bangun saat fajar baru mulai merekah. Ia berjalan ke balkon luas di rumahnya. Rumah yang kini terasa menjadi sebuah sanktuari, sebuah benteng kedamaian miliknya seorang. Dengan secangkir teh hangat di tangan, ia menyaksikan matahari perlahan terbit dari ufuk timur, menebarkan cahaya keemasan yang lembut ke seluruh penjuru langit. Udara pagi terasa sejuk dan bersih. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan energi baru memenuhi paru-parunya. Ia tidak lagi menunggu seseorang untuk membuatnya bahagia. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Kebahagiaan dan harga dirinya, kini ia ciptakan sendiri. Seperti matahari yang terbit atas kekuatannya sendiri, Larasati pun telah terlahir kembali. Ia tersenyum, senyum tulus yang berasal dari lubuk hatinya yang telah sembuh. Fajar yang baru. Untukku.